Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqan di channel Arif Furqan. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqan akan menjelaskan materi integral. Di video ini akan terbahas subbab yang pertama, yaitu tentang integral tak tentu. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 12. Oke, silakan disimak materinya ya teman-teman. Oke, jadi integral itu artinya adalah sebuah anti turunan. Untuk materi turunan sudah teman-teman pelajari di kelas 11. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita membalikkan suatu fungsi setelah diturunkan, itu kita menggunakan integral. Untuk video kali ini akan terbahas integral yang tak tentu atau integral yang tidak ada batasnya, ya kan? Batasnya tidak ada ya teman-teman. Integral tak tentu. Jadi di integral tak tentu ini, Kak Furqan akan menjelaskan rumus dasarnya integral. Jadi kalau turunan itu kan dikurangi 1 pangkatnya ya. Kalau integral itu malah ditambah 1. Jadi intinya kebalikannya turunan. Jadi anti turunan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ini Kak Furqan tuliskan sebagai berikut ya. Kalau ada integral x pangkat n dx. Dx itu artinya apa Kak? Dx itu artinya integralnya itu diintegralkan terhadap x. Maka ini hasilnya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, c ini di sini adalah sebuah konstanta. Kenapa kok ditambah c Kak? Karena nanti c itu kalau diturunkan kan 0 ya kan, konstanta kalau diturunkan kan 0. Maka nanti ditambah c, jadi nanti tidak pasti kan teman-teman. Jadi kalau ditambah sesuatu nanti integralnya seperti ini, makanya harus ditambah dengan c. Seperti itu ya teman-teman dasarnya. Langsung saja teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Ini Kak Furqan punya contoh. Oke, contoh soal. Jadi intinya kalau integral itu pangkatnya ditambah, kalau turunan itu pangkatnya dikurangi. Seperti itu ya. Oke. Ini ada contoh yang pertama adalah tentukan integral dari 3x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 5 dx. Nah, seperti ini. Ini kita coba akan kita hitung dengan menggunakan aturan integral yang ada di kotak itu ya teman-teman. Oke. Jadi gampang aja. Teman-teman perhatikan aja langsung ke x-nya ya teman-teman. Pangkatnya x itu teman-teman perhatikan. Nah, 3-nya nanti tinggal melekat saja. Jadi ini 3 dikali langsung berarti kan x kuadrat, n-nya kan 2, berarti 2 ditambah 1. Kemudian x pangkat berapa? 2 ditambah 1. Seperti itu. Ditambah. Kemudian kan 4x. 4x berarti pangkatnya 1. Berarti 1 per berapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 juga. Seperti itu. Ditambah. Nah, kalau teman-teman menjumpai yang suatu konstanta, berarti teman-teman tinggal menambahkan variabel aja. Diintegralkan terhadap x berarti ditambah x ditambah c. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengoperasikan ini. Ini kan 2 ditambah 1 3. Berarti kan bisa ini dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 1. Nah, ini 2, berarti ini jadi 1, ini jadi 2. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya adalah teman-teman bisa tuliskan aja. Hasilnya adalah berarti ini 1 atau 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. X pangkat 2 tambah 1 kan 3. X pangkat 3 ditambah dengan seperti itu. Ini 2 x pangkat berapa? X pangkat 2 ditambah lagi ditambah 5x, kemudian ditambah dengan c. Harus ditambah c ya teman-teman. Ini adalah suatu ciri khas suatu bentuk hasil pengintegralan. Kalau dia itu integral tak tentu, itu selalu plus c. Seperti itu. Ini adalah hasilnya akhirnya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Misalkan nih, Kak Furqan punya ini. Misalkan ada soal di sini kita tuliskan. Sebentar. Kita tuliskan dulu soalnya. Misalkan soalnya seperti ini. Nomor 2. Tentukan integral dari seperti ini. Jadi tentukan integral dari katakanlah sama ya.
ini masih integral integral tak tentu, jadi nanti belum ada batasnya, makanya nanti hasilnya selalu ditambah dengan C seperti itu ya. Oke, jadi kita tuliskan sebagai kayak gini, integral 2 akar X, 2 akar X, kemudian ditambah dengan 3 kuadrat, kemudian teman-teman ini Capricorn bagi coba dengan 3 akar X dx. Nah, ini dx artinya diintegralkan terhadap X. Lah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa ini diuraikan dulu ya teman-teman. Jadi 2 akar X ditambah 3 dikuadratkan itu teman-teman uraikan dulu. Nah, ini diuraikan dulu, wajib diuraikan karena kita tidak bisa langsungan ini. Oke, kita uraikan berarti kan yang depan dikuadratkan aja, di nanti 2 kuadrat berapa? 4. Kemudian akar X kuadrat kan X, 4X ditambah dengan ini 2 kali 2 kali 3 berarti kan 12 akar X. Kemudian ditambah dengan 3 kuadrat berapa? 9. Oke. Nah, kemudian ini dibagi dengan 3 akar X. Nah, seperti itu. Nah, ini masih belum diintegralkan ya, tetap. Nah, ini tulis saja dx diintegralkan terhadap X. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan aja, di situ kan X dibagi akar X. Nah, ini ingat. Oke, jadi ingat kalau kalau ada akar itu pangkat berapa? Nah, akar X itu artinya adalah X pangkat setengah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kotai dulu. Ini kan sifat yang sudah kalian pelajari sejak SMP ya kan. Nah, sifat akar. Nah, kalau ada akar X itu berarti X pangkat setengah, seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman bisa bagi aja ya kan. Nah, dulu 4/3, tulis saja 4/3. Nah, seperti ini. Ini kita tuliskan sebagai 4/3. Oke, X pangkat setengah. Nah, karena apa? 1 dikurangi setengah ya kan. X dibagi akar X kan 1 dikurangi setengah, berarti X pangkat setengah. 12 bagi 3 kan 4. Akar X dibagi akar X habis. Nah, 9 dibagi 3 itu kan 3. X pangkat berapa? Min setengah, karena dia ke atas ya teman-teman. Oke, dx seperti ini. Nah, ini setelah terbentuk kayak gini, ini teman-teman bisa langsung mengintegralkan pakai rumus dasar yang ada di kotak ini ya kan. Jadi langsung aja 4/3 nya nggak usah diurusin, itu melekat saja ya, langsung setengah tambah 1 berapa? Kan 3/2. 3/2 X pangkat berapa? X pangkat 3/2 seperti itu. Ditambah dengan kalau ada konstanta langsung aja tambahi X gitu aja, 4X ditambah dengan 3 nya tetap aja ini 1/, langsung aja 1/, min setengah tambah 1 kan setengah, berarti 1/, X pangkat setengah dibagi setengah. Nanti 3 dibagi setengah kan 3 kali 2 itu 6. Nah, kemudian ini langsung aja teman-teman operasikan ya kan. Teman-teman operasikan jadinya jadi seperti apa? Jadi 4/3 seperti ini. Ini kita balik ya, karena 4/3 dibagi dengan 3/2, berarti kan 4/3 dikali 2/3 berarti kan 8/9. X pangkat 3/2, kemudian ini ditambah dengan tetap ya kan 4X. Itu hati-hati di situ kan 3 dibagi setengah berarti kan muncul 6 nanti ya. 3 dibagi setengah kan 6. Oke, kita tuliskan di sini 6X pangkat setengah seperti itu. Ditambah apa? Ditambah C, selalu ditambah C. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke aturan tadi. Kalau ada pangkat setengah kan akar. Jadi kalau pangkat 3/2 kan 1/2, berarti kan X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah. Jadi nanti X akar X ditambah dengan ini 4X seperti ini ya. Ditambah dengan 6 akar X ditambah, ini tinggal tukar aja ya, tukar tempat aja supaya lebih enak dilihat ya kan. Ditambah dengan 4 ditambah dengan 4X ditambah dengan C itu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah jawabannya ya teman-teman. Jadi kelihatannya memang panjang, cuma konsepnya sebenarnya sederhana ya kan. Jadi yang tadi kan hanya diuraikan saja ya kan, diuraikan, kemudian kita tinggal mengintegralkan dengan aturan dasar integral tak tentu seperti itu. Oke, bisa dipahami ya.
Oke, kalau sudah, contoh soal selanjutnya ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada katakanlah misalkan Kak Furkon punya, ini kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan dulu soalnya. Contoh soal nomor 3 katakanlah. Jadi ini kita apa? Kita hitunglah integral dari katakanlah fx dx. Diketahui integral fx dx itu ternyata adalah ini katakanlah ini akar pangkat 3 dari gx. Seperti itu. Kemudian diketahui lagi ditambah c ya kan, karena ini integral tak tentu. Integral tak tentu selalu hasilnya ditambah c. Kemudian diketahui juga G1, oke, G1 itu sama dengan G aksen 1. G1 itu sama dengan G aksen 1, sama dengan 8 katakanlah. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari F1? Seperti ini. Ini adalah soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa pakai aturan integral dan turunan ya. Kita gabung dua-duanya. Mengapa? Kita butuh fx. Nanti kalau kedua ruas diintegralkan, integralnya fx apa? Kalau integral diturunkan, berarti kan dianya sendiri ya kan? Integral fx, ini kedua ruas diturunkan, integral fx dx jadi fx. Kemudian ruas kanannya ini kita turunkan teman-teman, itu kan gx pangkat sepertiga. Berarti sepertiganya kita turunkan. Oke, sepertiganya kita turunkan. Oke, sepertiga kita turunkan jadi katakanlah gx dikali pangkat berapa ini? Pangkat 3 sepertiga dikurangi 1 seperti ini. Kemudian dikali g aksen x ya kan. Itu adalah aturan turunan. Ini konsep turunan. Konsep turunan ini apa? Masih ingat? Kalau tadi integral itu kan pangkatnya ditambah 1. Kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman menjumpai fx sama dengan x pangkat n, maka n aksen x atau turunan dari x itu adalah n-nya teman-teman turunkan aja, n dikali x pangkat n dikurangi 1. Ini adalah konsep turunan seperti ini. Ini kita kotai dulu biar nggak lupa. Ini teman-teman bisa catat ya di buku tulis kalian supaya nggak kelupaan nantinya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Kemudian nanti teman-teman bisa mengoperasikannya saja. Jadi nanti nah di sini fx kan tetap ya, fx-nya tetap. Dan nanti ini tinggal aja sepertiga dikali gx. Sepertiga dikurangi 1 berapa? Sepertiga dikurangi 1 itu kan min 2/3. Min 2/3. Jadi sepertiga kali gx dikali ini teman-teman pangkatkan aja min 2/3. Jangan lupa dikali dengan turunannya gx atau g aksen x itu. Jadi ini kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. 3 ini min berarti pindah aja ke apa? Ke bawah. 3 akar pangkat 3 kuadrat gx seperti ini. Tapi dikali dengan turunannya ya kan, dikali dengan turunannya gx. Ini teman-teman, ini dikotai dulu aja. Oke, kita kotai dulu ya sementing. Oke, ini dikali dengan turunannya gx atau g aksen x. Sebentar, ini kelewat ya. Oke, sebentar. Oke, ini ada kelewatan. Nah ini dikali g aksen x harusnya ya, harusnya dikali dengan g aksen x seperti itu. Nah ini dikali g aksen x ya. Ini konsep dari apa? Konsep dari aturan rantai seperti ini. Nah ini kelupaan kan. Yang atas bisa teman-teman tambahi sendiri ya, g aksen x dikali g aksen x karena konsep dari aturan rantai. Kita hapus dulu. Berarti ini teman-teman kali ditambah ya, dikali dengan g aksen dikali dengan g aksen x seperti ini. Oke, kita kotai lagi gitu. Jadi Kak Furkon tuliskan di sini konsep dari aturan rantai, jadi konsep aturan rantainya gimana Kak? Seperti ini. Jadi kalau ada katakanlah di sini kita tulis ya aturan rantai. Oke, aturan rantai seperti ini. Jadi nanti kalau ada kayak gini, katakanlah fx itu sama dengan
katakanlah Gx dipangkatkan N, nah ini, maka f aksen X itu sama dengan sama N nya teman-teman turunkan aja, N dikali dengan Gx pangkat, teman-teman kurangi aja pangkatnya N-1, tapi jangan lupa dikali dengan turunannya dari Gx atau G aksen X, seperti ini. Nah ini adalah konsep aturan rantai seperti ini. Nah, kita kotai dulu, oke, biar nggak kelupaan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kotai dulu. Oke, nah dan nanti ini tinggal masukkan aja, karena yang ditanyakan itu adalah apa tadi, F1. Teman-teman tinggal ganti aja X nya dengan 1. Nah itu insya Allah sudah diketahui semua ya kan, G1 sama G aksen 1 kan sudah diketahui. Jadi kita tuliskan F1 itu sama dengan apa? Sama dengan seper ya kan, seper berapa? 3 dikali dengan akar, dikali dengan akar pangkat 3 dari ini tetap kan G1 kuadrat. G1 kuadrat dikali dengan G aksen dari 1. Lah ini tinggal memasukkan saja kan G1 itu sama dengan 8, G aksen 1 juga sama dengan 8. Nah, seperti itu. Sehingga tinggal memasukkan saja teman-teman. Jadi F1 sama dengan ini kan langsung aja, berarti 1 per, langsung aja ya, ini kawan tuliskan 1/3 dikali dengan akar dari apa, akar dari G1 kuadrat. 8 kuadrat kan 64, akar pangkat 3 dari 64. Nah seperti itu, akar pangkat 3 dari 8 kuadrat, seperti itu, atau 64 dikali dengan G aksen 1 berapa, 8. Lah, akar pangkat 3 dari 64 kan 4 ya teman-teman. Bisa aja teman-teman langsungan di sini tulis saja langsung. Berarti ini kita tuliskan sebagai sama dengan berapa? 1 per, seperti ini. 1/3 dikali dengan 4, ya kan? 3 dikali dengan 4. Karena akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. 3 dikali 4 dikali dengan 8. Nah, itu 4 sama 8 bisa teman-teman coret ya kan? 4 sama 8 bisa teman-teman coret. Nah ini sama-sama dibagi 4, 1 ini 2, seperti itu. Berarti ini sama dengan berapa? Hasil akhirnya adalah berapa? 2/3 teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masih tetap berhubungan dengan materi turunan, karena integral itu adalah anti turunan. Oke, saya kira cukup ya untuk video kali ini tentang pembahasan tentang integral. Sebab yang pertama yaitu integral tak tentu. Insya Allah akan dilanjut sebab berikutnya, teman-teman wajib cek itu di channel ini, yaitu integral tentu. Semoga bermanfaat ya. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.